Oke, buat kasus berikutnya, momentum impulse kita akan disediain soal di mana ada suatu senapan itu ditembakkan sehingga dia menembakkan si pelurunya ke arah luar gitu. Jadi perlu sedikit dibayangin teman-teman kalau dibayangin. Di bagian ini kita diceritain kalau di kejadian pertamanya diceritain kalau ada senapan yang diisi sama peluru sehingga tentu pemahaman momentumnya itu penting di sini. Jadi awalnya itu kita akan tahu kalau masa peluru ditambah masa senapan, karena dia kan bergabung ya di kondisi kayak gini. Tapi bisa jadi ini ditambah masa si orangnya. Jadi karena bisa jadi kayak ceritanya tuh, oh ini ada senapan dipegang sama orang masanya segini, masanya segini. Ini itu juga bisa. Tapi standarnya sih memang nggak ada orangnya. Tapi kalau ada tinggal tambahin aja. Tapi di kejadian pertama ini sering banget dijelasin kalau mereka tuh lagi diem gitu. Atau bahkan kan dijelasin nih kalau mereka tuh awalnya diem. Sehingga kalau misalkan diam, kita tahu kecepatan peluru sama senapannya itu bernilai nol seperti itu. Lalu ketika kejadian kedua ditembakin tuh si pelurunya, sehingga menghasilkan senapan itu akan mengeluarkan peluru. Jadi mereka udah nggak berenang lagi. Jadi masa pelurunya akan punya kecepatan sendiri dan masa senapannya atau si senapannya tentu dia akan bergerak ke arah belakang karena ada efek dari tembakan tadi. Jadi akhirnya dia juga punya kecepatan senapan sendiri yang mana arahnya berlawanan ya masih pelurunya. Tentu kita bisa bilang, oh kejadian awal momentumnya ada, yaitu adalah massa peluru tambah massa senapan dikali kecepatan PS kayak gini. Meskipun ya hasilnya bakal nol gitu. Akhirnya atau kejadian keduanya adalah ditembakin, maka punya masing-masing di sini massa peluru V peluru tambah massa senapan kali V senapan. Kalau kita beresin dengan P awal sama dengan P akhir, maka kita akan punya perumusannya sendiri. Massa peluru tambah massa senapan dikali sama kecepatan peluru senapan sama dengan massa peluru kali kecepatan peluru ditambah massa senapan kali kecepatan senapan. Di sini kita paham kalau meskipun kita tambahin ya massa peluru sama senapannya, tapi ini kan nol nanti karena dia lagi diem. Atau mungkin kasusnya bisa dikembangin ya teman-teman. Ketika dia nggak diem, lagi gerak misalkan di atas mobil, itu bisa jadi juga. Tapi startnya mulai dari yang atas seperti itu. Kalau misalkan lagi diem, contohnya jadi kita punya MPVP ditambah massa senapan kali kecepatan senapan. Kalau kita pindah sih massa senapan kalau kecepatan senapan sama dengan sorry, massa peluru kasih kecepatan peluru. Jangan khawatir ini kenapa minus, karena nanti ujung-ujungnya massa atau kecepatan peluru itu akan minus karena arahnya ke kiri. Atau dari awal kan bisa bilang itu langsung negatif juga nggak apa-apa ya. Ini akhirnya ya udah kita tahu massa senapan kali kecepatan senapan bakal sama kayak massa peluru kali kecepatan peluru. Itu startnya biasanya dari situ. Tapi kalau kita boleh bertegas lagi sebenarnya yang penting kita breakdown masing-masing kejadian awal sama kejadian akhirnya. Dan ya sebenarnya kan bisa banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadinya gitu. Jadi silakan kalau kalian udah mampu untuk buat kondisi awal kondisi akhir itu akan memudahkan. Contohnya kita cobain yang ini dulu ya, yang bawah dulu ya. Yang ini sebagai sebagai gambaran sebuah tir peluru masanya 20 gram ditembakkan dari pucuk senapan masanya 3 kilogram. Ya, jadi massa pelurunya itu 20 gram. Yang mana ini harus diganti ya teman-teman jadi kilogram. Jadi kan 0, bagi 1000 ya 0,2 kilogram. Terus ada massa senapannya. Massa senapannya 3 kilo katanya. Tersentak ke belakang. Nah, biasanya ada kalimat-kalimat gitu untuk mempertegas bahwa si senapannya itu bergerak berlawanan dengan si pelurunya. Terus ya senapannya bergerak ke belakang dengan kelajuan 0,2. Berarti itu kecepatan si senapannya 0,2 meter per second. Yang ditanya adalah momentum si pelurunya. Itu ini mudah ya sekali lagi. Ya silakan startnya dari awal kejadian pertama kan. Awalnya kita ngerti mereka lagi barengan kan, lagi diem gitu. Maka massa peluru kali kecepatan peluru, oh maaf, kita tambahin si massanya. Massa peluru tambah massa senapan dikali sama kecepatan peluru senapan yang kita tahu dia itu nol karena lagi diem seperti itu. Kecuali ada tambahan informasi yang bilang kalau oh lagi bergerak nih si penembaknya di mobil itu baru kita bakal punya kecepatan ini. Terus kita punya massa peluru massa senapan, berarti massa peluru kali kecepatan peluru
ditambah massa senapan kali kecepatan senapan, yang mana PS-nya jangan lupa itu nilai negatif. Silakan start masuk ke P awal P akhir, teman-teman. P akhir. P awalnya adalah MP tambah MS dikali sama kecepatan VPS sama dengan MP VP ditambah MS VS, seperti itu. Sehingga ini kalau kita input angkanya, di sini 0 nih akhirnya, sama dengan massa pelurunya 0,02 dikali kecepatan peluru yang ditanyain. Sorry, meskipun kayaknya kita nggak perlu cari massa peluru VP gini ya, karena kan yang ditanya momentum. Jadi kalau momentum ya udah langsung aja jadiin P peluru gitu. Dia dianggapnya nggak dipecah rumusnya. Momentum peluru. Berarti ya kita tahu momentum peluru itu sama aja kayak minus dari MS kali VS sama dengan P peluru. Nah, di sini min MS kali VS ya, minus berapa tadi? Minus 0,2 sama dengan P peluru. Sehingga ini min kali min positif, massa senapannya 3 kali 0,2, maka jawabannya adalah 0,6 meter. Enggak, 0,6 satuan itu adalah kilogram meter per second. Kilogram meter per second. Itu adalah P pelurunya. Ini contoh kasus yang paling sederhana karena dia tidak melibatkan si apa namanya, si masa orangnya. Kalau sebagai contoh, ketika disediain masa orangnya, itu kita disediain rumus yang soal yang atas nih, yang ini. Kita ke bawahin dulu. Ya, ini. Kalau kalian perhatikan, untuk soal yang berikutnya, kita disediain massa orangnya. Ada massanya 45 kilogram, bawa senapan, massanya 5 kilogram. Dalam senapan tersebut terdapat sebutir peluru 0,5 kilo, 0,05 kilogram. Nah, ini baru ketika kita bilang di awalnya nggak cuma senapan sama peluru, tapi ada juga sih orangnya ya, bisa dibilang. Terus katanya ditembakkan, pelurunya ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per second, itu kecepatan pelurunya. Ini mempertegas juga orang tersebut terdorong ke belakang. Ini mempertegas bahwa arahnya berlawanan sama pelurunya, sehingga nanti nilainya negatif. Yang ditanya adalah kecepatan peluru, sorry, kecepatan orang ya saat peluru disebutkan. Ya, soalnya kecepatan orang plus senapannya ya, karena kan si orang ini masih megang senapan ya, sehingga kita ngerti, oh P awalnya kita dikasih tahu kalau massa peluru, jadi peluru senapan sama massa orang itu bergerak berbarengan meskipun ya diam ya sekali lagi. Sementara di akhir, kejadian akhirnya kalau kita bayangin, berarti massa pelurunya bergerak dengan kecepatan sendiri, ditambah dengan massa orang, sama massa senapan yang lagi gerak barengan tadi gitu. Karena kan dia sekali lagi dia nggak dilepaskan. OS. P awal, P akhir. Sehingga akhirnya kita bilang MP tambah MS tambah MO sama dengan, sorry, OPS, nanti nilainya minus. MP, VP tambah MO tambah MS kali VOS, yang mana kita udah punya angkanya, yang kita cari ya, sorry. Ini 0 sekali lagi, sama dengan massa pelurunya tadi berapa? 0,05. 0,05 kilogram dikali kecepatan pelurunya 100, tegasnya 5, tambah massa orang tambah massa senapan 45 tambah 5 kali kecepatan orang. Berarti akhirnya ya 5 tambah 50 VOS. Nanti kelihatan nih bahwasanya min 5 sama dengan 50 VOS, atau yang katanya min 5 per 50 adalah jawaban yang kita dapat VOS. Arti negatif di situ menunjukin kalau si kecepatannya itu bergerak berlawanan arah dengan si acuan pertama kita, yaitu si peluru yang geraknya ke kanan kayak gitu. Seperti 0,1 meter per second. Jadi itu adalah cara kita menyelesaikan soal-soal senapan yang ditembakkan menggunakan pendekatan momentum dan impuls.